Pemirsa, pemerintah telah mengantisipasi peningkatan kasus COVID-19 karena libur panjang pada akhir Oktober nanti. Apa saja cara efektif untuk bisa menekan penyebaran COVID-19 di saat mobilitas masyarakat tinggi saat libur nanti? Kita akan membahasnya langsung dengan epidemiologi UI, Tri Yunis Miko. Selamat malam, Pak Tri Yunis. Selamat malam, Mbak April. Baik, Pak Tri, pada akhir Oktober 2020 nanti akan ada libur panjang begitu Pak, libur akhir pekan panjang. Apakah potensi kenaikan kasus COVID-19 dapat terjadi mengingat pada dua libur panjang sebelumnya terjadi peningkatan 69% Pak pada Idul Fitri Mei 2020 dan 118% pada hari HUT RI dan Idul Adha Agustus 2020? Ya, jadi kenaikan sekarang ini berkisar ke kenaikan pada tingkat nasional, kasus baru pada tingkat nasional adalah sehari 4.000 kasus. Pada DKI Jakarta itu 900 kasus. Jadi bisa naik 1.000 atau 4.000, 3.800 atau 4.200. Itu normalnya. Kalau ada kenaikan akibat libur panjang itu akan naik 4.500 atau 4.600. Kalau di Jakarta akan naik ke 1.200 atau 1.500. Jadi kenaikan itu bisa terjadi karena sebenarnya libur nggak salah, libur panjang nggak salah. Tapi yang salah adalah penggunaan liburnya. Jadi kunci penularan COVID adalah kerumunan. Jadi kalau bisa berlibur itu jangan berkerumun. Jadi kayak yang kedua adalah kita mengenal zonasinya. Kalau jadi zonasi hijau jangan pergi ke zonasi merah begitu. Hijau ke hijau, kuning ke kuning atau hijau ke kuning atau kuning ke hijau. Itu aman. Liburan yang aman adalah ke zonasi hijau. Kemudian kalau kita harus berlibur ke zonasi merah, maka upaya-upaya preventifnya juga harus lebih. Jadi harus pakai masker, jaga jarak, kemudian cuci tangan pakai sabun. Selain pakai masker, harus pakai face shield begitu. Kalau mau liburan ke zona merah. Begitu juga yang mau zona merah mau ke hijau atau ke kuning, maka dia harus rapid test dulu atau swab test. Jadi yakinkan kalau dia negatif baru boleh libur ke zona hijau atau ke zona kuning. Atau dari Jingga juga sama. Baik. Diwajibkan di rapid test dulu baru atau swab test dulu baru berlibur ke zona kuning atau hijau. Begitu, Mbak. Baik, Pak Tri, selain memakai face shield, memakai masker dan menerapkan protokol kesehatan yang Bapak sebutkan tadi, lalu apa saja pencegahan lain yang dapat dilakukan Pak untuk menekan angka kasus agar tidak meningkat saat liburan panjang akhir pekan ini? Ya, jadi liburan yang aman adalah ke zona terbuka ya. Jadi zona terbuka atau bukan merupakan gedung. Kalau gedung akan lain lagi. Yang ketiga adalah bahwa pergi ke tempat wisata yang kuotanya dibatasi. Jadi dibatasi kalau bisa 50% atau kurang. Kalau kurang dari 50% pastikan aman. Jadi kalau mau liburan ke tempat wisata yang zonasinya dibatasi. Sehingga kita tidak mungkin berkerumun. Jadi jangan sekali-sekali berkerumun. Kira-kira begitu. Tempat wisata alam atau tempat yang terbuka begitu ya Pak Tri ya? Iya betul. Baik, lalu apakah penerapan protokol kesehatan 3M ini mampu menahan laju kasus COVID-19 ini Pak? Ya, jadi pemakaian ke protokol kesehatan pakai masker, kemudian jaga jarak dan cuci tangan pakai sabun pasti kalau diterapkan oleh semua penduduk. Masalahnya sekarang sudah 8 bulan lebih wabah ini terjadi di Indonesia. Masyarakat sudah mulai bosan kali pakai masker, udah mulai bosan, jaga jarak udah mulai bosan. Saya takutnya kalau pada saat liburan ini banyak orang yang berkerumun karena udah bosan. Jadi menurut saya saya ingatkan. Jadi mengingatannya perlu terus menerus. Baik. Tapi ini menarik ya Pak ya, justru malah bosan tapi bukan malah terbiasa sudah 8 bulan menggunakan masker dan face shield dan sebagainya. Ya, jadi orang dua kemungkinan. Kalau orang Jepang, orang Korea malah lebih patuh. Kalau orang Indonesia ini bosan, jadi banyak yang abai. Jadi saya lihat di kota-kota besar, di Depok, di Bekasi, di Jakarta, kemudian orang sudah mulai bosan. Jadi
saya saja sampai lupa keluar begitu keluar nggak pakai masker ya saya balik lagi. Tapi Baik. kalau orang lain akan abai begitu. Baik. Untuk mengatasi kebosanan tersebut, Pak, apakah perlu diberikan sanksi tegas bagi pelanggar? Dan apakah sanksi tegas hanya satu-satunya cara untuk membuat masyarakat terbiasa dengan protokol kesehatan? Ya, jadi sanksi tegas sih sudah diterapkan begitu. Kalau nggak pakai masker kena denda. Tapi masalahnya itu tidak menimbulkan efek jerah. Yang pasti harus diingatkan terus-menerus, jangan sampai bosan yang mengingatkan. Jadi pemerintah jangan sampai bosan mengingatkan masyarakatnya sabar sampai vaksin ada. Ya, jadi vaksin ada di Indonesia mulai Desember 2020, nanti Juni 2020 masih pakai. Ya. Jadi Desember 2020 sampai Juni kemudian kita masih pakai masker. Juni 2020 100 juta dosis, kemudian Desember 2021, Juni 2021 masih 100 juta dosis, Desember 2021 itu 200 juta dosis. Mungkin mulai Desember 2021 kita tidak pakai masker, mungkin hanya anak sekolah yang pakai masker. Kita harapkan itu segera terwujud ya Pak. Terakhir Pak, apa kebijakan yang sesuai di tengah COVID-19 ini yang masih merebak di Indonesia begitu setelah 7 bulan lamanya melanda tanah air? Ya, menurut saya kebijakan ini tes harus diperbanyak, kemudian isolasi pada fasilitas pemerintah harus bisa pada setiap provinsi, setiap kabupaten atau kota disediakan fasilitas isolasi mandiri oleh pemerintah, bukan mandiri oleh kasus. Ketiga adalah masyarakat harus digalakkan, tetap harus digalakkan pakai masker, kemudian jaga jarak dan cuci tangan pakai sabun. Kemudian yang terakhir adalah digalakkan agar semua sadar, karena ada orang-orang yang tidak percaya karena COVID ini ada, kemudian semua harus sadar bahwa COVID itu adalah masalah bangsa ini. COVID itu sudah menimbulkan 10.000 kematian di negara kita, sudah menimbulkan 380.000 lebih penduduk. Jadi marilah kita sama-sama menangani masalah COVID di Indonesia dengan baik. Begitu. Baik, terima kasih Pak Tri Yunis sudah bergabung dan berbincang bersama kami. Sehat selalu Pak Tri Yunis.